Saya akan mulai teman-teman sekalian dengan kisah seorang ulama tabi'in yang masyhur sekali dengan kesolehannya dan ilmunya. Namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini teman-teman sekalian, orang yang terkenal dengan takbir mimpi. Ini muridnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ini tabi'in yang terkenal dengan ilmu yang sangat luas. Muhammad bin Sirin ini seorang pedagang. Dan teman-teman tentu bisa ambil pelajaran, kalau pedagang bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Dia beli kios, kalau kita toko tentunya, di satu pasar di Irak. Karena dia beli toko di situ, maka semua orang banyak yang ikut beli di situ. Karena ada dia. Muhammad bin Sirin ini, kalau kita seperti sekarang Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jadi apa yang dia beli, orang semua anggap halal. Orang beli semua. Orang juga banyak beli toko di sebelah dia, karena tahu kalau ada masalah agama tinggal tanya. Kalau ada yang salah ditegur sama Ibnu Sirin. Dan ternyata pedagang-pedagang partai dari luar Irak, kalau datang sering datang ke pasar itu, nawarin ke Ibnu Sirin. Ini Ibnu Sirin barang saya misalnya. Orang-orang pasar nunggu, Ibnu Sirin beli, maka mereka beli. Dan Ibnu Sirin pun kalau sudah beli dengan modal berapa dirham, nanti Ibnu Sirin naikkan harganya, orang pasar tetap beli, walaupun Ibnu Sirin ambil keuntungan. Yang penting sudah lewat sensornya dia nih. Ini majelis ulama, dianggap dia satu orang sudah cukup untuk memberikan fatwa. Ringkas cerita teman-teman sekalian, pernah satu waktu ada seseorang datang menawarkan keju dari luar Irak. Keju ini dari wilayah non muslim, banyak sekali, berpuluh-puluh kuda ini, banyak. Ya. Kemudian gentong-gentong besar keju ini. Dibawalah ke tempat itu, tawarkan Ibnu Sirin. Pedagang banyak suka tawarin Ibnu Sirin karena dia ulama besar, tidak mungkin dusta, nggak mungkin nipu. Dan kalau dia beli, orang lain semua beli, berarti pasti laku. Plus juga dia kalau nagih cuma nagih kepada satu sumber saja. Ibnu Sirin nggak perlu nagih kepada orang lain. Tawarkanlah keju. Ini keju Ibnu Sirin. Modal saya sekian, saya akan jual kepada anda sekian. Selisihnya ini, gitu kan? Ada penjualan. Dan anda bisa jual ke orang pasar sekian, dan orang pasar bisa jual sekian, karena harga pasar di luar ini begini sekian, mereka masih punya untung semuanya. Selisih antara harga dia dengan harga yang dia akan jual nanti, itu bisa untung sekitar 40.000 dirham waktu itu, kurang lebih ratusan juta lah kalau kita sekarang rupiah ya. Ini untung langsung cash. Orang-orang pasar semua pada ngumpul di situ, nunggu Ibnu Sirin beli, kita beli nih. Keju makanan pokok orang. Di Jazirah Arab mereka utama makan keju sama roti, gitu kan. Maka Ibnu Sirin pertanyaan pertama teman-teman sekalian adalah, halalkah kejumu ini? Pertanyaan pertama itu, halalkah kejumu? Karena Allah suruh kita makan yang halal. Halalkah kejumu ini? Maka dia bilang, Ibnu Sirin, kata pedagang ini, keju, susu dikeringkan, kasih garam, jadi keju. Apa masalahnya? Kata Ibnu Sirin, tidak demi Allah. Keju orang-orang non-muslim itu bisa dicampur dengan lemak-lemak hewan yang haram. Babi lah, anjing lah, atau apalah. Gak bisa. Kalau kamu sebagai seorang muslim berani bersumpah atas nama Allah menjamin buat saya ini halal, saya pegang perkataanmu dan kau tanggung jawab depan Allah hari kiamat, saya beli semua ini. Kata orang itu, saya gak berani jamin. Ini sumpah atas nama Allah lalu dituntut hari kiamat, kan gak gampang gitu. Kata Ibnu Sirin, demi Allah saya nggak jadi beli. Orang ini lalu pergi, dia keliling di pasar, rupanya ada beberapa pedagang-pedagang yang kurang imannya, beli akhirnya. Besok paginya, ada satu orang masuk ke pasarnya, tokonya Ibnu Sirin, beli barang, 2 dirham. 2 dirham murah sekali ya. Dia beli, sambil beli dia ngambil ngobrol sama Ibnu Sirin, karena asyiknya ngobrol, tanya masalah hukum segala. Orang ini mau keluar toko lupa bayar. Kata Ibnu Sirin, saudaraku sebentar, barang yang kau ambil belum kamu bayar tuh, 2 dirham. Kata orang ini, saya udah bayar. Seingat dia sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Dia bilang, demi Allah saya sudah bayar. Ribut nih, gara-gara 2 dirham. Orang-orang pasar teman-teman pada datang semua. Ada apa wahai Ibnu Sirin? Saudara kita ini datang, cerita sama saya, kemudian dia ambil barang di tangannya sekarang, dia belum bayar. 2 dirham, saya suruh dia bayar, dia bilang dia sudah bayar. Demi Allah dia belum bayar. Dan dia sumpah demi Allah dia sudah bayar. Ini nggak mungkin. Lalu kata Ibnu Sirin, hai saudaraku, kepada orang yang ambil barang, kembalikan barang itu di tempatnya, atau kau bayar 2 dirham.
Orang ini karena malu, orang-orang pasar pada datang semua, dibayar 2 dirham, murah sekali ya. Murah ini, dikasihlah. Setelah orang semua pergi, orang itu pergi, orang-orang pasar tanya, wahai Ibnu Sirin, ini saksi bahasan kita. Wahai Ibnu Sirin, kami nggak bisa berpikir, nggak bisa nangkap ini, nggak connect nih. Kemarin Anda menolak 40.000 dirham karena syubhat. Nggak jelas halal atau haram. Anda tinggalkan 40.000 dirham, ratusan juta. Sekarang Anda bersumpah atas nama Allah untuk 2 dirham. Nggak connect, gimana caranya? Berikan kami pemahaman. Kata Ibnu Sirin, iya demi Allah, saya akan bersumpah atas nama Allah atas 2 dirham itu. Karena saya tahu dia belum bayar. Berarti dia akan makan sesuatu yang haram. Dan Allah akan hukum saya karena saya tahu dia belum bayar. Serta dia juga akan dihukum sama Allah karena makan yang haram. Tidak penting keuntungan bagi Ibnu Sirin. 40.000 dirham haram, syubhat. 2 dirham tadi menjadi masalah. Maka harus saya ingatkan. Masalah sederhana ya. Tapi lihat bagaimana orang yang sudah mengenal Tuhannya teman-teman. Dia hati-hati sekali. Kejadian yang kedua. Beberapa hari kemudian datang seorang pedagang madu ke tempat Ibnu Sirin. Madu ini teman-teman dibawain satu gentong besar, 250 kilo madu. Dibawa, mungkin berlipat ganda dari besarnya meja ini. Datang tawarin Ibnu Sirin, saya ada madu. Kebetulan Ibnu Sirin waktu itu baru belanja untuk tokonya. Sudah penuh tokonya ini dengan barang-barang. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Ibnu Sirin, orang ini bilang, Ibnu Sirin saya punya madu, belilah. Kata Ibnu Sirin, saya nggak ada duit sekarang, cash nggak ada. Toko saya baru penuhin, lihat aja penuh barang-barangnya. Kata orang itu, baiklah, jatuh tempo nggak masalah, 3 pekan. Ibnu Sirin, baik, jatuh tempo silahkan. Sudah, gentong itu ditaruh teman-teman sekalian di situ. Malam hari, waktu mau tutup toko, seperti biasa kita kalau sudah mau tutup toko, Ibnu Sirin lupa tutup gentong madu itu. Ada tutupnya, dia lupa tutup. Jadi terbuka. Besok pagi dia waktu buka toko, ditemukan ada bangkai tikus. Ada tikus kecil rupanya, masuk ke madu itu, melengket, gak bisa keluar, mati. Di atas madu itu. Gentongnya besar sekali ya, 250 kilo. Tikusnya kecil, mati di situ. Ibnu Sirin teman-teman waktu masuk ke toko, kemudian lihat tikus itu, kira-kira kalau anda menjadi Ibnu Sirin, apa yang dibuat dengan madu itu? 250 kilo madu gentong besar, tikus kecil mati di atasnya. Yakin dibuang semua? Bagus sekali masyarakat Denpasar, Masya Allah. Saya acungkan jempol tuh. Ibnu Sirin bilang sama pegawainya, angkat nih gentong, bawa ke sungai, alirin di sungai. Bukan dibuang di tempat sampah ya. Ambil, alirin di sungai supaya tidak ada yang pakai madu ini. Dibuang semua. Waktu pegawainya Ibnu Sirin ini gentong yang besar, 8 orang yang angkat. Lewat di pasar, orang pasar semua lihat Ibnu Sirin mau jual madu kemana? Diikuti ternyata ke sungai, dialirin di sungai, dibuang. Orang-orang pasar tanya, Ibnu Sirin, madu mahal, ngapain dibuangin? Nilainya mahal ini. Kata Ibnu Sirin, tadi saya temukan ada tikus kecil mati di atas gentong, dalam madu, di atas madu itu. Maka saya buang. Saya tidak mau buang, saya tidak mau menjual menipu muslimin. Maka kata mereka, Ibnu Sirin, tikus mati, tinggal tarik tikusnya, ambil sekilo 2 kilo, buang. Ngapain satu gentong dibuang semua? Apa kata orang yang sudah mengenal Tuhannya teman-teman sekalian? Masalah sederhana tapi pekah sekali. Kata dia, demi Allah, saya tidak pernah punya jaminan. Adakah di antara kalian yang bisa jamin buat saya? Tetesan madu mana yang kena dan tidak kena dengan bakterinya bangkai tikus itu? Sekarang kalau kayak kalian bilang sekilo 2 kilo saja dibuang, yang tersisa, dari mana saya tahu madu tetesan mana yang tidak kena atau kena? Lalu saya jual kepada muslimin, ternyata ada yang kena bakteri itu. Maka saya dihisap oleh Allah hari kiamat. Demi Allah saya tidak mau jual. Buang semua. Ini luar biasa. Baik, berjalan waktu. 3 minggu kemudian, Ibnu Sirin karena ini kan mahal ya, dia akhirnya keuntungan tokonya dikumpulin untuk bayar madu ini. Baru terkumpul setengah dari nilai madu. Pemilik madu datang, oh Ibnu Sirin saya mau nagih. Dia belum tahu kisah nih. Kata Ibnu Sirin, madumu sebenarnya 3 pekan yang lalu tuh dimasukin tikus, saya buang karena saya takut menipu muslimin. Nanti Allah akan hisap saya.
Jadi saya belum punya uang cash, baru setengahnya. Kalau kau mau ambil setengah ini dan ambil barang. Kalau mau ambil barang saya yang senilai. Silakan. Gitu kan. Bijak sekali kan? Kata orang itu enggak, saya mau cash. Kata Ibnu Sirin belum ada. Kata dia baiklah, saya kasih tempo lagi. 3 minggu lagi ke depan. Berjalan 3 minggu, ternyata Ibnu Sirin juga dengan hikmah Allah, barang yang dijual di tokonya cuma bisa terkumpul 3/4 saja. Uang cash cuma 3/4 saja, belum bisa ke semuanya. Kata orang ini, kalau begitu Ibnu Sirin saya akan lapor ke hakim pengadilan. Kata Ibnu Sirin laporkan, silakan. Dilaporlah, hakim tahu siapa Ibnu Sirin, ini ulama besar. Ditanya ada apa wahai Ibnu Sirin? Ibnu Sirin bilang 6 pekan yang lalu saudara saya ini memberikan kepada saya madu, jatuh tempo lalu masuk tikus, saya takut nipu muslimin, saya buang. Lalu saya kumpulin duit baru 3/4 dari nilai madu itu. Sisanya kalau dia mau diambil barang, tapi dia nggak mau, dia mau cash. Hakimnya balik kepada pemilik madu. Bagaimana pendapat kamu? Dia bilang saya mau cash. Saya udah bilang sama Ibnu Sirin dari awal saya mau cash. Ya salah dia, kenapa dia nggak bisa kumpulin? Kenapa madu dibuang? Kenapa begini dan seterusnya? Kata hakim balik Ibnu Sirin, wahai Ibnu Sirin, hukum agama kita dan hukum pemerintahan kita menyatakan Anda harus kami tahan sampai Anda bisa membayar. Penjara nih. Kira-kira teman-teman kalau Anda di posisi Ibnu Sirin, mungkin kita merengek-rengek, maafin saya, nanti saya usahakan. Ibnu Sirin beda. Dia bilang penjarain saya pantas untuk dipenjara. Penjara saja. Udah masuk penjara. Penjaga penjaranya, kepala penjaga penjara teman-teman tahu Ibnu Sirin. Lalu dia datangi, dia mengatakan, Ibnu Sirin, saya ini kepala penjara. Semua yang masuk dan keluar di sini itu atas jaminan saya. Kalau saya ACC, kalau kita sekarang tanda tangan, izinkan, boleh keluar. Saya sekarang tanpa Anda minta, saya izinkan. Malam hari silakan pulang ke istri anak Anda, pagi datang lagi ke sini. Kira-kira kalau antum di posisi Ibnu Sirin, pulang atau tinggal di penjara? Ibnu Sirin bilang apa? Rahimahullah. Beliau mengatakan tidak demi Allah. Saya tidak akan mendukung kamu melanggar peraturan pemerintah. Saya akan tinggal di sini sampai Allah memberikan jalan keluar. Ternyata karena keteguhan pada kebenaran ini teman-teman sekalian membuat apa? Tersebar berita satu Irak, Ibnu Sirin lagi hadapin masalah. Masyarakat muslim kumpulin duit. Mau bantu Ibnu Sirin nih. Uang yang terkumpul teman-teman sekalian cukup untuk membayar utangnya Ibnu Sirin yang 1 gentong madu tadi yang dibuang itu. Plus lebihnya bisa beli 10 gentong madu yang lain. Allah kasih gantinya. Komitmen sebentar saja dalam kebenaran, ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Memang begitu. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Pasti di kesulitan ada kemudahan, kata Allah. Komitmen, iman harus yakin. Gak bisa kita ragu dengan masalah itu.